Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Erya Saputra, salah seorang peserta Latsar CPNS 2021, gelombang 38 PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi. Di sini saya akan coba memberikan pandangan saya mengenai wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut saya, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Sedangkan wawasan kebangsaan merupakan konsensi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai rakyat yang cinta tanah air mempunyai pandangan yang menerima perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Indonesia itu luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan. Dari perbedaan itulah kita bisa menghargai arti kehidupan. Kita sebagai makhluk sosial harus saling tolong-menolong, saling menghargai satu sama lain tanpa memandang latar belakang, baik suku, agama, ras, dan antar golongan tersebut. Dengan wawasan ini, kita sebagai rakyat Indonesia merasa selatu, senasib penanggungan sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional, mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Penerapan nyata. Wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Hal ini bisa dapat kita lakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, serta menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. Sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan adanya sikap yang lebih menitikberatkan pada kepentingan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata serta prestasi. Dalam kehidupan sehari-hari lingkungan tempat tinggal kita, ketika ada hal yang mengganggu keamanan kita, seperti maraknya peredaran narkoba ataupun bahaya radikalisme, kita berkewajiban untuk melaporkan hal tersebut kepada aparat yang berwenang. Informasi lainnya, ketika di kantor kita mengetahui adanya tindak kecurangan, baik suap menyuap atau hal lain yang melanggar hukum yang bisa merusak integritas kita sebagai ASN, kita berkewajiban untuk melaporkan ke pihak yang berwenang. Implementasi lainnya dalam bidang politik, kita turut serta dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh negara setiap 5 tahun sekali, baik ketika pemilihan presiden atau wakil presiden, anggota DPR, DPD, anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota, maupun gubernur, wali kota, dan bupati. Ketika kita menjadi seorang ASN, kita harus bersikap netral dan sikap politik sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi ketika sebagai rakyat membebaskan sebagai wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan, pasti terdapat tantangan yang akan dihadapi. Perkembangan zaman yang pesat dan kemajuan teknologi bisa mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan tindakan masyarakat. Selain itu, kapitalisme dalam sistem ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Untuk itu, kita sebagai rakyat harus menjaga wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan kita untuk memajukan bangsa kita sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional negara tercinta kita ini. Sekian pandangan saya mengenai hal wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai ketemu dan kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!